Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang Allah muliakan, yang Allah rahmati, para pecinta ilmu tauhid, mari kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu tauhid yang pada episode kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang sam'iyat atau hal-hal gaib yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Baik, kita baca teksnya sesuai dengan syarah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ad-Dardir dari kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah. Wa yazamul imanu bil hisabi, dan wajib beriman kepada hari pembalasan. Ini adalah hal gaib pertama yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu beriman kepada adanya hari pembalasan. Walamma kanat mabahithu hadzal fanni salasah, dan kita tahu bahwa pembahasan dalam ilmu tauhid ini ada 3 bagian: ilahiyat tentang masalah ketuhanan, wa nubuwat masalah kenabian, wa sam'iyat, dan yang ketiga adalah tentang masalah sam'iyat atau hal-hal gaib. Wa qad taqaddama al-kalamu ala bayanil awwalaini, dan penjelasan tentang ilahiyat dan nubuwat sudah berlalu. Syara'a fi tsalis wa huwa sam'iyat, maka pengarang kitab ini mulai membahas tentang hal yang ketiga dalam ilmu tauhid, yaitu tentang sam'iyat atau hal-hal gaib. Wa yazamu, dan wajib 'alal mukallafina, kepada orang-orang yang mukallaf, yang baligh, berakal, setiap muslim, al-iman, apa? Al-iman, beriman bil hisabi, yaitu kepada adanya hari pembalasan di akhirat nanti. Wa huwa lughatan, al-hisab itu secara bahasa al-aud artinya menghitung, wa istilahan, dan secara istilah ilmu tauhid tauqifullahi ibadahu fil mahsyar ala a'malihim. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluknya, seluruh hambanya di alam mahsyar ala a'malihim, sesuai dengan amal perbuatan mereka, fi'alan, baik berupa perbuatan biasa, au qaulan, ataupun kata-kata, au i'tiqadan, ataupun berupa keyakinan. Tafsilan, semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Bi ayyukallimahumullahu ta'ala bi kalamin qadimin laisa biharfin wala sautin, di mana nanti di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala akan langsung berbicara kepada semua makhluk-makhluk yang dibangkitkan di akhirat itu, tentu seperti yang kita jelaskan pada penjelasan sebelumnya, dengan kalam Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan tidak berupa suara ataupun berupa kata-kata. Ini termasuk hal gaib yang kita tidak tahu bagaimana caranya. Kemudian bi ayyuzila anhumul hijab, bagaimana tidak dengan kata-kata, tidak dengan suara, tidak dengan bahasa, tapi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada makhluknya di alam mahsyar nanti. Yuzil anhum al-hijab, Allah Subhanahu wa taala menyingkap, menghilangkan, melepaskan sesuatu yang jadi penghalang antara zat Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Hatta yasma'uhu, sehingga manusia dapat mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala tersebut, bisautin, dengan suara, yakhluquhullahu taala yadullu alaihi, yang Allah ciptakan, dan suara ini menunjukkan kepada kalam Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Wa qad yakunu minal malaika, dan bisa saja penjelasan tersebut disampaikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya, terkait dengan amal perbuatan semua umat manusia. Fayaghfiru liman yasha, maka dari hari pembalasan tersebut Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni, memberikan ampunan kepada siapa saja yang Allah ingin berkehendak mengampuninya. Wa yakunu lil mu'minina wal kafirina, di mana hisab ini berlangsung baik untuk orang mukmin ataupun orang kafir, insan wa jinnan, baik dia manusia ataupun jin. Ba'da akhdhihimul kutub, di mana mereka sudah menerima catatan-catatan amal perbuatan mereka tersebut. Ini adalah merupakan bagian terpenting yang ada di
alam gaib setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya proses bagaimana manusia mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah dasarkan pada catatan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa kebaikan ataupun berupa keburukan. Ini adalah hal pertama yang menjadi hal ghaibiyat yang wajib diimani oleh setiap muslim, setiap orang beriman, dan kita tidak tahu penjelasan tentang masalah hisab ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibul imanu bil hasyr. Yang kedua, wajib beriman kepada adanya hari kebangkitan, atau disebut dengan hasyrul ajsad, di mana manusia akan dibangkitkan kembali lengkap dengan seluruh anggota tubuhnya. Ini berbeda dengan keyakinan sebagian filsuf yang mengatakan bahwa kebangkitan kita setelah yaumul qiyamah itu bukan kebangkitan jasmani ruhani, tetapi hanya kebangkitan rohaninya saja. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran yang penjelasannya sangat detail, sangat rinci tentang adanya kebangkitan manusia, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa kebangkitan yang akan terjadi di waktu setelah terjadinya hari kiamat adalah kebangkitan jasmani dan ruhani secara sekaligus. Kemudian penulis buku ini juga menjelaskan wal iqab, adanya siksaan ala dzunubi, terhadap dosa yang dilakukan oleh umat manusia, oleh jin, dan juga oleh makhluk-makhluk yang lainnya yang terkena hisab oleh Allah Subhanahu wa taala fil qabri, baik itu terjadi di dalam kubur setelah meninggal, wa fil mahsyari, ataupun pada hari manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di alam mahsyar, bi anwa'in mukhtalifatin, dengan cara-cara bentuk yang berbeda-beda, ala hasbil amal, di mana manusia yang durhaka itu disiksa sesuai dengan amal perbuatan dan derajat kesalahannya masing-masing. Ini adalah dua hal yang terkait dengan masalah ghaibiyat yang akan kita lanjutkan hal-hal berikutnya terkait hal gaib ini pada episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.